mempresentasikan makalah kami yang berjudul pengertian tujuan fungsi dan sifat evaluasi pendidikan. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada bagian yang memperkenalkan diri. Saya sendiri Siti Fatimah Juni Harahap sebagai moderator. Di samping saya presentator pertama Cantika Rizky Nadekan. Di samping Cantika Rizky Nadekan ada Ulfa Yuliani sebagai presentator kedua. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi yang dibacakan oleh Cantika Rizky Nadekan. Pengertian evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk hasil yang maksimal. Kemudian tujuan evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, preparasi Yang kelima yaitu seleksi ataupun pemilihan dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan tes pendidikannya. Sekian dari saya kembali ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfa Yuliani. Baiklah, di sini kami membuka pertanyaan sesi pertama. 3 penanya pertama. Silakan pilih Cantika kedua. Kenalkan, nama saya Cantika kedua. Saya dari kelompok 6. Izin bertanya, mengapa seorang guru harus memahami cara mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan baik? Selanjutnya, Saudari Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip akhlak said. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Prinsip akhlak saya yang harus diperhatikan dalam pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, Salina. Selanjutnya nama saya mengapa evaluasi memiliki peranan yang sangat penting bagi lembaga pendidikan, pengajaran dan pendidikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indah Sapira yang dijawab oleh Saudari Ulfa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yulia. Yang dimana pertanyaannya yaitu mengapa seorang guru harus memahami secara mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan baik. Jawabannya itu jadi peran evaluasi pembelajaran ini sangat penting bagi guru dan siswanya karena kita sebagai guru harus bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam belajar dan mengevaluasi berbagai sistem pembelajarannya dari mulai medianya, metodenya, strateginya dan pendekatan pada yang harus dipakai saat Apa ada yang ingin menambahi jawaban dari kami? Kalau tidak ada, maka ini Cantika puas dengan jawaban kami. Sangat puas. Terima kasih.
Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Triana yang dijawab oleh saudara Cantika. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari saudari Diana, yaitu prinsip apa saja yang diterapkan dalam evaluasi pembelajaran. Yaitu ada 3 prinsip, yaitu prinsip komunitas, prinsip komprehensif, dan juga prinsip adil dan objektif. Apa ada yang ingin menambahkan jawaban dari kami? Kalau tidak ada, apakah Diana menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rosalina. Mengapa evaluasi memiliki peranan yang sangat penting bagi lembaga penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran? Evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dan dalam merancang sistem pembelajaran. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kami? Kalau tidak ada, apakah saudari Rosalina menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kedua. 3 orang tercepat. 2 orang tercepat, saudari Suci Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Aulia Ramadhani Harahap dari kelompok 7 izin bertanya. Bagaimana jika pendidikan tidak melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran? Bagaimana jika Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saudari Anjuna Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dinasari dari kelompok 8 ini bertanya, apakah keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh hasil evaluasi? Matikannya. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Suci Aulia yang dijawab oleh saudari Cantika. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci Aulia. Yang pertanyaannya, bagaimana jika pendidik tidak melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran? Yaitu evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik tersebut. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran yang ada. Apa ada yang ingin menambah jawaban dari kami? Silahkan, Rosalina. Saya akan menambahi pertanyaan dari saudara Suci Aulia. Yang pertanyaannya, bagaimana jika pendidikan tidak melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran? Tanpa adanya evaluasi, kita tidak tahu kemajuan atau kemunduran yang terjadi pada sebuah proses. Evaluasi diperlukan untuk mereview apa yang terjadi sebelumnya, kendala, problem yang dihadapi, seberapa jauh pemahaman materi yang diberikan. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau tidak ada, apakah saudari Suci Aulia menerima jawaban dari kami? Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Anjuna Sari yang dijawab oleh Ibu Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Arjuna Sari. Yang dimana pertanyaannya, apakah keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh hasil evaluasi? Yaitu untuk mengetahui maksimal atau tidaknya suatu proses pembelajaran mengajar bagaimana guru harus tidak kedepannya dan supaya menjadi lebih baik. Apa ada yang ingin menambah jawaban dari kami? Kalau tidak ada, apakah saudari Anjuna Sari dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih.
maksimal. Maka kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui beberapa tahap yang meliputi evaluasi dalam satu kegiatan, evaluasi setelah beberapa kali pertemuan, dan evaluasi setelah menyelesaikan pembelajaran. Sesuai dengan hasil penelitian tentang prosedur evaluasi pembelajaran, pada peserta didik dapat diketahui bahwa kegiatan evaluasi dilakukan melalui beberapa prosedur kegiatan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring pelaksanaan evaluasi, pengelolaan data hasil, dan penggunaan hasil evaluasi. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mengampun.